Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat Hari Natal Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun sedang berada. Pada kesempatan momen yang indah di dalam perayaan Natal, secara khusus umat Kristiani dimanapun sedang berada, saya hari ini ingin berbagi dalam kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ayat yang bertuju oleh Paulus terhadap Timotius. Paulus dengan secara jujur sampaikan kepada Timotius yang saat itu terkenal sebagai anak muda, dan Paulus mengetahui bahwa Timotius akan menghadapi di sana banyak perbedaan usia, sehingga Paulus memberikan kekuatan, memberikan semangat agar Timotius tetap percaya diri dalam perkataan, dalam tindakan, dalam kesuciannya. Saya tidak bisa memperjelas atau kasih penjelasan lebar panjang tentang konteks dari teks ini, tapi saya ingin menjelaskan dalam konteks kekinian. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam kasih Yesus Kristus, hari ini banyak anak-anak muda yang sedang melayani di dalam gereja di mana-mana. Apakah di dalam setiap pelayanan di gereja maupun di dalam pertemuan-pertemuan tertentu, bagaimana memposisikan diri sebagai anak muda dengan senior-seniornya? Dan saya meyakini bahwa ayat firman Tuhan ini bertujuan Paulus memberikan ayat ini kepada Pak Timotius. Kenapa Paulus tidak menjelaskan engkau harus khotbahnya seperti ini, engkau harus berpakaiannya seperti ini, engkau harus sekian-sekian, lebih pada penyampaian khotbahnya. Tetapi Paulus memberikan semangat terhadap Timotius adalah jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Artinya di dalam pandangan seorang yang bernama Paulus, saya berpandangan bahwa di dalam konteks kita memahami dalam isi Alkitab atau menafsirkan dalam Alkitab, itu setiap orang mempunyai pendapat yang berbeda. Oleh karena itu di sini Paulus melihat bahwa di dalam pemahaman teologi setiap orang adalah berbeda. Oleh karena itu saya ingin sampaikan terhadap anak-anak muda yang saat ini dalam pelayanan di gereja-gereja bahwa mari kita melengkapi diri dengan skill. Skill lebih penting daripada yang lain. Bukan berarti yang lain itu tidak penting, tetapi saya menekankan bahwa skill itu lebih penting dalam dunia pelayanan. Jangan anak-anak muda yang sedang pelayanan berpikir bahwa cukup saya punya modal khotbah. Saya berpendapat bahwa bagi hamba Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa di dalam dunia pelayanan tidak bisa difokuskan dalam satu yaitu hanya khotbah saja.
banyak hal untuk kita memenangkan banyak jiwa. 1. Melalui khotbah. 2. Melalui pujian. 3. Melalui main gitar. 4. Dan seterusnya. Oleh karena itu, di dalam momen Natal ini saya mengajak anak-anak muda, mari memperlengkapi diri dengan bermain gitar, bernyanyi, dan skill yang lain. Saya tidak suka kalau sebagian anak muda berpendapat bahwa cukup saya untuk khotbah saja, untuk pemain musik saya tidak bisa, untuk bernyanyi saya tidak bisa, jadi singer saya tidak bisa, jadi WH saya tidak bisa. No, saya tidak mau. Karena apa? Belum tentu kita memenangkan jiwa dalam berpusatkan hanya khotbah. Oleh karena itu, saya berpendapat ayat ini sebenarnya Paulus memberikan semangat terhadap Timotius, supaya Timotius punya skill dalam di mana ia pergi untuk melayani. Skill setiap orang tentu berbeda. Yang dimaksud dengan skill atau kata lain karunia. Oleh karena itu, jika engkau memberikan karunia oleh Tuhan untuk bermain musik, teruslah berkembang agar engkau memenangkan jiwa melalui musik tersebut. Jika engkau mempunyai karunia oleh Tuhan untuk bernyanyi, maka teruslah bernyanyi supaya engkau memenangkan jiwa melalui penyanyian tersebut. Jika engkau dikaruniai oleh Tuhan untuk doa dengan kuasa Tuhan, maka teruslah melengkapi diri dengan berdoa supaya melalui doamu menjadi berkat dan memenangkan jiwa melalui doa tersebut. Oleh karena itu, mari Bapak, Ibu, teman-teman pelayanan, sebenarnya apa yang Tuhan mengaruniakan kepada saya olehnya untuk memenangkan jiwa-jiwa? Tanya diri kita sendiri, apa yang ada pada saya sebagai karunia yang Tuhan berikan kepada saya. Mari kita temukan, kembangkan, sehingga olehnya kami memenangkan jiwa-jiwa demi kemuliaan nama Tuhan. Demikian penyampaian saya hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat Natal. Shalom.